Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya selamat siang buat anak-anak semua untuk kelas 5. Juga selamat siang buat ayah bunda. Terima kasih yang tidak terhingga dari kami atas kebersamaan, bimbingan, serta kerjasamanya. Semoga hari ini kita diberkahi dalam segala macam aktivitasnya, kemudian dimudahkan segala macam urusan dan lain sebagainya. Di siang hari ini insya Allah kita akan bersama sampai nanti di pukul 14.00. Sebelumnya Bapak pastikan dulu untuk anak-anak kelas 5 semuanya sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian sudah pada makan siangnya. Bagi yang melaksanakan saum sunnahnya, Bapak ucapkan terima kasih, juga semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan saum sunnahnya. Di hari ini pastikan semuanya juga sehat-sehat, kemudian bisa menjaga kesehatannya itu sendiri. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali buat aktivitas kita biar lancar, tidak ada halangan apapun. Anak-anak yang berbahagia, di pekan lalu sudah disampaikan mengenai organ pencernaan, kemudian bagaimana sistem pencernaan, termasuk gangguan-gangguan pada organ pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Nah, di hari ini, siang hari ini akan disampaikan mengenai bagaimana sih cara menjaga organ pencernaan dalam diri kita masing-masing. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika organ pencernaan kita terganggu, baik itu terganggu karena kelalaian kita ataupun ada faktor lain, maka aktivitas kita tidak akan berjalan dengan lancar. Ada gangguan sehingga menyebabkan kita sakit. Nah, dari itu menjaga organ pencernaan sangat penting. Siapa yang harus menjaga organ pencernaan? Ya adalah diri kita masing-masing. Gak mungkin Bapak menjaga organ pencernaan kalian. Begitupun juga kalian gak mungkin menjaga organ pencernaan Bapak atau Ibu guru yang lainnya. Jadi dalam hal ini adalah kewajiban kita menjaga organ pencernaan diri kita masing-masing. Baik anak-anak, ketika menjaga organ pencernaan, cara yang pertama yaitu tentu saja makan yang teratur. Ya. Makan yang teratur artinya makan yang cukup. Tidak terlalu sering, tidak juga kurang atau kurang makan. Aturan makan sehari itu satu hari itu 3 kali, pagi, siang, kemudian sore. Ya, pastikan jangan makan makanan berat apalagi pada malam hari. Kenapa? Karena saatnya tubuh istirahat. Ya, di bawah jam 7 lah maksimal, jam 7 Isya. Itu makan yang teratur. Kemudian makan teratur itu maksudnya adalah makan pagi, kemudian yang keduanya adalah siang, antara jam 12 sampai jam 1 siang atau jam pukul 13.00. Jangan sampai makan pagi kemudian jam 9 makan, jam 12 makan lagi. Ya, Pak, aku makannya 3 kali, betul, tapi rentannya itu jam 7, jam 9, jam 12, sementara jam 1 sampai sore sampai malam itu enggak ada yang dikonsumsi. Ini tidak teratur namanya, ya. Teratur itu adalah waktunya, kemudian porsinya. Nah, porsinya juga harus perhatikan, hati-hati. Makan pagi sampai 2 piring. Nah, kemudian siangnya sampai 4 piring. Kemudian sore sampai 6 piring. Nah, jumlahkan berapa piring sehari. Nah, itu juga tidak teratur. Artinya apa? Takarannya juga harus teratur ya.
Kalau pagi 1 piring cukup, siang 1 piring, sore 1 piring. Ya, kalau Bapak makannya hanya 1 suap, ya, 1 suap. Artinya tidak 1 piring, karena kalau 1 piring nggak muat di mulutnya, jadi hanya 1 suap gitu. Pak Alfian juga sama 1 suap, nggak 1 piring ya. Itu, jadi makan yang teratur. Yang kedua, cara menjaga organ pencernaan yaitu mengunyah dengan sempurna. Oke, di sini ada hal yang menarik. Mengunyah yang sempurna artinya mengunyah ini kan merupakan proses mencerna makanan secara mekanik, ya. Secara mekanik, artinya gigi kita, rahang kita bekerja. Berbeda kalau sudah masuk ke dalam lambung atau ke dalam perut kita. Itu yang bekerja bukan sistem mekanik, melainkan sistem kimiawi. Sistem mekanik hanya dilakukan dalam mulut kita. Nah, pastikan ketika kalian mengunyah makanan itu sampai lembut, sampai halus. Tujuannya apa? Supaya organ pencernaan yang lain ketika masuk ke dalam perut kita ini mudah, tidak terlalu sulit. Itu. Sampai lembut. Kemudian manfaatnya juga memang hal ini menurut sebuah keterangan disunahkan mengunyah makanan itu sampai lembut, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sampai 40 kali. Nah, paling tidak makanan yang kita kunyah itu lembut lah, biar memudahkan organ pencernaan kita dalam mencerna selanjutnya. So, yang ketiga, menjaga organ pencernaan itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini penting. Tujuannya apa? Karena gizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Yang bergizi itu misalnya mengandung karbohidrat, kemudian protein, lemak. Itu. Karbohidrat gunanya sebagai energi bagi tubuh kita. Biasanya terdapat pada zat tepung seperti nasi, kemudian singkong kalau dulu, kemudian ya mengandung karbo lah ya makanannya, nasi, kemudian singkong. Kalau orang-orang pedesaan dulu itu singkong. Kemudian apalagi ya yang mengandung karbohidrat pokoknya. Tujuannya adalah sebagai penghasil energi bagi tubuh kita. Kemudian makanan yang bergizi itu mengandung protein. Nah, tujuannya apa? Protein ini berguna untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel dalam tubuh yang rusak. Ya, protein penting. Nah, di sini ada yang menarik. Protein, mengandung protein ya. Ini biasa kalau kita membutuhkan protein itu cukup banyak mengkonsumsi ikan, ya. Daging boleh Pak? Boleh, tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Kalau orang yang membutuhkan kalori cukup tinggi itu banyak mengkonsumsi daging, bagus. Tetapi karena sekarang itu pergerakan tubuh kita sangat jarang, berbeda dengan orang-orang pedesaan yang setiap pagi mereka harus menempuh perjalanan naik gunung, turun gunung, kemudian bukit-bukit, itu memerlukan kalori yang tinggi. Sementara kita mah cukup hanya 4 kali dalam sebulan itu konsumsi daging, ya. Kalau proteinnya lebih baik di ikan saja, tapi ikan juga jangan terlalu banyak yang digoreng. Kenapa? Karena yang timbul adalah lemak. Hati-hati. Apakah lemak tidak dibutuhkan? Dibutuhkan. Tetapi kalau terlalu banyak, ini juga akan menjadi masalah. Gitu, ya. Cukup daging saja
Dimasaknya bagaimana Pak kalau nggak digoreng? Ya bisa dipepes, kemudian bisa di apa ya Pak? Direbus, rebus ikan. Boleh? Boleh. Atau ada juga dengan cara yang dibakar. Tapi hati-hati ketika membakar ikan jangan sampai gosong. Ya, itu kasihan nggak bisa kemakan kalau gosong. Nah, itu mengandung atau masakan yang bergizi ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang berserat. Pentingkah? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena serat itu akan melancarkan pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita. Serat yang bagus itu terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Nah, ini juga penting bagi anak-anak yang tidak suka mengkonsumsi sayuran. Ya, ini hati-hati ya. Karena serat itu sangat penting, jadi sukailah mengkonsumsi sayuran. Gitu. Buah-buahan, sayuran bagus buat pencernaan karena itu mengandung banyak serat. Pak, aku mah kalau membutuhkan seratnya dulu mah suka ada apa ya, Pak Al? Yang mengandung serat yang buatan itu. Vegeta ya. Nah, dulu ada yang maaf nih bukan promosi ya. Dulu banyak iklan yang ada iklan yang mengiklankan ketika Anda butuh serat maka konsumsi Vegeta. Nah, ini akan melancarkan pencernaan. Ini juga sebenarnya jauh lebih tidak lebih baik daripada mengkonsumsi buah-buahan. Nah, lebih baik sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayuran dan buah-buahan jauh lebih baik daripada Vegeta. Karena Vegeta itu sudah ada mungkin bahan-bahan yang kurang baik ya bagi tubuh. Itu karena buatan manusia, kalau tumbuhan kan dihasilkan dari alam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Gitu. Oleh Allah. Gitu. Kemudian ada yang selanjutnya cara menjaga organ pencernaan itulah mengkonsumsi atau minum air putih yang cukup. Nih, penting juga. Jangan sampai kita kekurangan minum. Yang terjadi apa? Dehidrasi. Ya, dehidrasi apa? Kehabisan cairan dalam tubuh. Nah, ketika kita minum, pastikan semuanya minum yang cukup. Kalau medis menyampaikan minum itu 8 gelas sehari atau kurang lebih 2 liter sehari. Ya, rata-rata demikian. Namun, lihat aktivitas kita. Kalau aktivitas kita full, banyak mengeluarkan keringat, nah lebih banyak juga lebih bagus ya. Tujuannya apa? Supaya pencernaan kita lancar. Yang kedua, supaya kita tidak kekurangan cairan. Itu ya. Kalau ada yang mengatakan kurang minum itu bisa menyebabkan ginjal bagi orang-orang yang sudah dewasa. Ini hati-hati ya. Maka pastikan semuanya minum air putih yang cukup. Pak, kalau minum teh boleh, tapi sesekali kalian jangan anti minum air putih ya, atau air bening ya. Air bening, biasanya air yang sudah dimasak tanpa dikasih apa-apa. Ini bening. Nah, itu jauh lebih bagus ya. Minum teh boleh, yang suka minum teh boleh. Pastikan semuanya suka minum air bening ya. Air putih boleh. Nah, air putih itu apa? Susu boleh ya. Yang jelas air bening jangan dilewatkan. Pastikan semuanya cukup minum air putih ya. Cukup mengkonsumsi air putih, air bening. Jangan sampai kurang minum ya. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk musim hujan, jadi nggak ada alasan karena kemarau Pak kita nggak minum-minum sehari semalam. Nah, ini nggak baik. Baik, selanjutnya cara menjaga organ pencernaan yaitu ini nih. Makanan dan minuman yang higienis. Bersih dari kuman, bersih dari kotoran yang bisa menyebabkan sistem pencernaan kita sakit. Biasanya dengan cara kalau buah-buahan dicuci, sayur-sayuran dicuci. Itu. Pak, bagaimana air minum dicuci? Air minum kan udah basah ya. Pastikan air minumnya tidak terkontaminasi atau tidak terkena bibit-bibit penyakit ya. Kalau makanan-makanan sudah kadaluarsa misalnya, ini juga tidak dikonsumsi. Buang saja.
Pastikan semuanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang higienis, bersih ya, bersih dari kotoran atau dari bibit penyakit yang bisa membuat kita sakit. Itu. Selanjutnya cara menjaga organ pencernaan kita adalah jangan terlalu sering mengkonsumsi antibiotik. Oh, bukan. Nah, oh bukan ya, bukan yang itu. Yang tadi berarti cukup sampai tadi saja, sampai makan minuman yang higienis. Jadi satu, cara menjaga organ pencernaan itu adalah makan yang teratur, kemudian mengunyah dengan sempurna. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi masakan yang berserat. 5. Minum air putih yang cukup. 6. Makan atau minuman yang higienis. Itu. Nah, kalau terjadi ada gangguan pada sistem pencernaan kita, pada organ pencernaan kita, apa yang harus dilakukan? Tentu berobat, ya. Nah, dalam berobat biasanya kita suka dikasih obat-obatan, kemudian juga disertai dengan antibiotik. Kalau sebagian dokter yang Bapak temui, yang Bapak pernah ngobrol itu, ketika organ pencernaan kalian terganggu, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? 1. Jangan sering mengkonsumsi antibiotik. Ya. Kenapa, Dok? Nah, kok nanya kenapa, Dok? Kenapa, Pak Yus? Ini jawaban dari dokter. Karena antibiotik akan menguras enzim. Ya, kata Pak Yus, bukan kata dokter. Dokter yang mana enggak? Dokter yang lain, bukan dokter Pak Yus, bukan dokter ini. Jadi, jangan sering mengkonsumsi antibiotik karena akan menguras enzim dalam organ pencernaan kita. Itu cara memperbaiki pencernaan. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi gula. Ya, apabila kita tidak beraktivitas yang full, tidak beraktivitas yang begitu banyak, jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gluten atau glukosa. Ya. Yang ketiga, cara memperbaiki pencernaan apabila terganggu, mengkonsumsi probiotik. Ya, probiotik kalau bahasa kita mah kuman yang baik, ya, bakteri yang baik. Itu sangat mudah kita dapatkan. Ini ada dalam tempe, ya. Itu probiotik ada dalam tempe. Tapi pastikan tempenya jangan dimasak. Kenapa? Karena kalau dimasak berarti digoreng. Boleh dimasak, boleh, tapi jangan terlalu banyak yang digoreng. Kenapa? Karena akan mengandung lemak. Jadi Pak, mentah-mentah itu tempe dimakan. Itu bahasa kita tempe mentah, padahal itu tempe sudah matang sebenarnya. Hasil dari fermentasi. Ya. Maka belajar mengkonsumsi tempe sebelum dimasak seperti biasa. Bisa dimakan langsung Pak Yus? Boleh. Bapak juga sering makan tempe. Termasuk anak Bapak yang 3 sering dikasih konsumsi tempe yang habis dari di warung. Kemudian potong bagian luarnya, kasihkan bagian dalamnya biar bisa dikonsumsi sama anak-anak. Itu sering. Boleh? Boleh. Ya. Tempe. Kemudian ini cara memperbaiki pencernaan yang terganggu. Gerak, olahraga biar keluar keringat. Ketika keluar keringat, maka kita akan merasa haus, sering haus, maka minum. Nah, ketika minum, maka akan mencukupi kebutuhan air dalam tubuh kita. Tadi cara menjaga pencernaan tadi, ya, cukup minum. Artinya berarti kita harus bergerak. Olahraga, bulu tangkis seperti kita nih, para guru-guru di sini, Pak Alfian, kemudian Pak Irfan, yang lainnya bapak-bapak suka bulu tangkis hampir setiap hari. Ini juga bagus.
Tapi jangan terlalu lama olahraga, bisa kecapean. Dan yang terakhir, cara memperbaiki pencernaan yang terganggu yaitu mengkonsumsi protein. Yang tadi disampaikan, ini terdapat dalam ikan. Daging boleh, tadi seperti yang disampaikan, tapi jangan terlalu banyak. Ya, pastikan protein dalam ikan itu sudah mencukupi kebutuhan untuk tubuh kita. Nah, anak-anak itu saja yang bisa disampaikan dengan harapan Bapak di pembelajaran kali ini kalian bisa mencegah bagaimana menjaga organ pencernaan kalian. Ya, itu. Kemudian yang sudah terganggu sistem pencernaannya atau organ pencernaannya, pastikan memperbaikinya dengan cara yang barusan, ya. Jangan sering mengkonsumsi antibiotik, kemudian kurangi konsumsi gula atau makanan yang manis-manis. Kalau lihat Pak Yus, Pak Alpian boleh, karena manis ya. Kemudian mengkonsumsi probiotik, gerak atau olahraga, dan mengkonsumsi ikan. Itu apabila pencernaan kita sudah terganggu. Ya, pastikan semuanya bisa menjaga organ pencernaannya masing-masing. Ingat, kalau kita yang sakit, orang lain belum tentu merasakan. Maka jagalah organ pencernaan kita dengan makan yang bergizi, yang cukup, teratur, kemudian gizinya seimbang, ya. Dan pastikan lagi kalau ajaran syariat mengajarkan bahwa makanan itu yang halalan thayyiban. Halal itu, halal secara syariat adalah halal yang bisa menyehatkan tubuh kita dan tidak menjadikan sebuah madarat bagi tubuh kita. Yang baik menurut Ibnu Taimiyah, yang baik itu adalah menambah kebaikan buat tubuh kita, bukan menambah kemadaratan dalam tubuh kita. Halal secara syariat, kemudian thayyib atau baik secara syariat, itu jauh lebih baik. Insya Allah makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita nikmati itu adalah hasil jerih payah orang tua dalam berikhtiar, ya, dalam berikhtiar memperjuangkan menafkahi kita sebagai anggota keluarganya. Dan pastikan semuanya selalu bersyukur. Kenapa? Karena ini juga jauh lebih penting. Itu. Pepatah kesehatan mengatakan mengobati lebih baik daripada mencegah. Gitu ya, Pak Al? Dibalik. Masa? Mengobati lebih baik daripada mencegah. Terbalik, betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang tepatnya. Ya. Jadi mencegah tubuh kita, organ pencernaan kita jauh lebih baik daripada mengobati. Artinya jangan sampai sakit diusahakan, walaupun suatu saat akan sakit. Kalau sakit Pak diobatin, jangan, ya diobatin ya. Jangan sampai diam saja. Kita ikhtiar untuk tetap sehat. Demikian, terima kasih anak-anak atas menyimak video yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar, cari lagi sumber yang lain atau referensi yang lain mengenai bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit perbendaharaan pemahaman kita, ilmu kita tentang bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf kekurangan kesalahannya. Dan ila liqa ma salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.